persepsi. Panjenengan ini merupakan garda terdepan yang harus mampu menyampaikan kepada umat. Di tengah-tengah umat, panjenengan harus bisa memberikan penjelasan, mensosialisasikan program-program Menteri Agama kita. Ini yang utama dari 7 program skala prioritas Menteri Agama kita itu, yaitu penguatan moderasi beragama. Ini tugas yang sangat begitu mulia panjenengan. Kalau sudah sukses ini, insya Allah panjenengan ini luar biasa. SK-nya tidak tanggung-tanggung, bukan SK dari Kepala Kantor Wilayah, bukan SK dari Kepala Kantor Agama Kabupaten Jember, tapi langsung dari Direktur Pusat. Masya Allah, ini yang dilakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama samakan persepsi, pahami visi misi Kementerian Agama. Insya Allah kalau panjenengan betul-betul menata hati, berada di tengah-tengah umat, memberikan penjelasan, mensosialisasikan secara bahasa dan agama, insya Allah jangan sampai ada penyuluh kita keluar dari garis apa yang telah ditentukan oleh Menteri Agama kita, Bapak Kanwil kita. Sekarang seperti itu. Kemarin kita ini contohnya. Jadi tidak ada kata tidak siap kan gitu. Jadi sampai kapanpun panjenengan kalau sudah Pak Didi, nah A ya harus A, kan gitu kan. Utamanya kalau ada permasalahan pernik sempalan di wilayah binaan panjenengan. Dalam satu kecamatan ada 8 penyuluh non ASN ini, harus betul-betul buka telinga kita. Jangan sampai Menteri Agama kita sudah dengar, ternyata penyuluh dan kepala kantornya belum dengar. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Kalau bisa selesai sudah di kecamatan masing-masing. Gitu Pak Ge? Ya. Alhamdulillah. Karena dengan sudah waktu istirahat gitu. Alhamdulillah kami berikan kesempatan kepada Bapak Kanwil untuk menyapa panjenengan agar bersama-sama menyamakan persepsi satu barisan. Kalau sudah barisan ini sudah berlaku, ada pimpinan barisannya. Filosofi Menteri Agama kita yaitu kereta cepat. Siapa yang menghalangi akan ditabrak. Siapa yang lemot akan tinggal dengan sendirinya. Itulah nanti kita ke depan ini para penyuluh kita. Itu sekalian, terima kasih. Mohon pembinaan arahannya menyapa para penyuluh kita pada Bapak Kanwil kita. Masya Allah, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi Rasulullah. Para kiai, para alim, para ulama, habaib, bunyai, ning, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Esos MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati saudara saya Bapak Haji Didik Kurniawan, Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh agama Islam baik fungsional maupun non, yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perempuan maupun laki-laki. Dengan memenuhi persyaratan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saya diberitahu oleh Bapak kita, staf khusus Menteri Agama RI, kemana-mana itu Gus Menteri itu memperjuangkan penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu luar biasa. Bahkan ketika Gus Menteri itu ketemu dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sebelum bertanya, Gus Men apa? Penyuluh ya? Jadi sebelum Gus Menteri itu bertanya, itu langsung didahului, paling-paling penyuluh. Itu saking senangnya Gus Menteri dengan penyuluh agama. Dalam hal ini agama apapun yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena saat ini yang bisa menyelamatkan negara kita itu adalah panjenengan semua. Salah satu yang bisa menyelamatkan di negara kita itu adalah panjenengan semua. Oleh karena itu sangat wajar kalau negara memberikan apresiasi, tetapi aturan-aturannya masih ditata, nomenklaturnya itu, ya. Nah, jadi tidak perlu saya sebutkan karena panjenengan sudah tahu berapa rupiah yang jenengan terima itu sudah tahu. Padahal penyuluh agama Islam saja yang non ASN di Jawa Timur itu sekitar 665 kali 8 di berapa itu 5.200 sekian. 5.200 sekian itu penyuluh agama Islam, belum Kristen, belum Katolik, belum Hindu, belum Konghucu dan sebagainya. Dan rata-rata itu pendidikannya itu, kualifikasi pendidikan itu rata-rata S1 minimal, S2 banyak sekali, bahkan S3 juga banyak. Ini kenyataan di Jawa Timur. Jadi penyuluh agama Islam kita, penyuluh agama selain Islam yang ada di negeri kita, khususnya Jawa Timur, itu ternyata kualifikasi pendidikan S3 itu banyak sekali. Kalau ini bukan karena panggilan hati untuk bekerja, untuk cinta pada negara, saya kira bukan tempatnya panjenengan untuk, mohon maaf, untuk mencari nafkah, bukan. Ternyata panjenengan yang dicari bukan itu. Tapi karena jenengan adalah sangat mencintai kepada negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk bahwasanya penyuluh agama adalah penggerak moderasi beragama. Penyuluh agama, karena moderasi beragama itu salah satunya adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu ada 4 item. Yang pertama, kita sudah final bahwasanya negara kita adalah berdasarkan Pancasila. Sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah final. Negara kita juga undang-undangnya Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya di Jakarta dengan beberapa staf khusus Menteri Agama. Ini saat ini masih berjuang
untuk kesetaraan regulasi. Jadi begini, kesetaraan regulasi, kesetaraan program dan kegiatan, kesetaraan anggaran itu harus diperjuangkan. Kalau kita tidak memperjuangkan, itu sama dengan mabniun ala sukun. Jadi kita ingin maju harus berjuang. Kita tidak sebagai penonton di negeri tercinta sendiri harus berjuang. Perjuangan pertama yaitu kesetaraan regulasi. Nah, kita atur. Kenapa sih kok mental terus ini untuk berjuang jadi menteri agama kita, berjuang memperjuangkan yang namanya penyuluh agama. Kenapa kok cek alote susahnya betul dalam rangka. Nah, ini kita saat ini memperjuangkan dengan cara menata dan sebagainya itu kesetaraan regulasi supaya ada cantolan nanti di Bappenas itu ada cantolannya, di Menteri Keuangan ada cantolannya. Nah, kalau sudah oke semua, maka baik DPR, Komisi 8 DPR RI, Menteri Keuangan, Bappenas sudah oke semua. Nah, ini hasil. Nah, dari perjuangan kesetaraan regulasi itu kita memperjuangkan berikutnya adalah kesetaraan program dan kegiatan. Jadi program dan kegiatan itu harus jelas. Nah, itu yang diakui oleh negara itu harus jelas, terukur, hasilnya untuk negara itu apa dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Kegiatannya pun demikian. Nah, setelah itu barulah yang namanya kesetaraan anggaran. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, waktu itu masih departemen, belum kementerian. Departemen pendidikan dibanding departemen agama. Departemen agama itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, anggarannya itu lebih besar dari anggaran perpustakaannya UGM. Padahal Departemen Agama 20 tahun yang lalu dari Sabang sampai Merauke itu yang diurus itu banyak. Ya urusan pendidikan, ya penyuluh macam-macam, ya haji, ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Hindu, ya Buddha. Kok kalah dengan satu perguruan tinggi dan itu pun hanya perpustakaannya saja. Maka setelah itu ketika zamannya Menteri waktu itu Pak Bahrul Hayat, waktu itu zamannya Menteri siapa, setelah itu Menteri siapa lagi, saya ingat ketika Pak Bahrul Hayat jadi sekjen. Menteri Agama pada saat itu sangat mempunyai itu pikiran yang jauh. Ini harus ngebon, harus ngambil dari orang yang paling bagus di kementerian apapun. Akhirnya ngambillah Menteri Pak Bahrul Hayat itu dari pegawainya kementerian waktu itu Departemen Pendidikan, dijadikan sekjen Pak Bahrul Hayat. Akhirnya dari situlah ditata oleh Pak Bahrul Hayat. Kita perjuangkan supaya tidak terlalu jomplang, kayak sama sumber minyak. Jadi sama-sama urus pendidikan, tetapi berbeda angka-angkanya. Nah, dari situlah. Jadi perjuangan yang pertama itu harus kita perjuangkan regulasinya. Nah, setelah regulasi berhasil, baru program dan kegiatannya. Setelah itu barulah anggarannya itu mengikuti. Jadi undang-undangnya kalau di ormas atau di organisasi ADART-nya itu ditata dulu. Nah, setelah ditata, ya barulah bisa kita berjuang untuk program dan kegiatan, untuk anggaran dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah itu lahirlah yang namanya undang-undang. Banyak undang-undang sistem pendidikan nasional. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada saat itu yang nomor 20 tahun 2003 itu kalau ada kata sekolah pasti ada kata madrasah.
Kalau ada kata RA pasti ada TK. Artinya pendidikan di Indonesia itu setara, berkeadilan, tidak berkelompok-kelompok gitu. Nah, itu diatur dari regulasi dulu pertama. Regulasi. Maka itu implikasinya banyak. Pelaksanaan di lapangan banyak. Kalau di sekolah ada bos, di madrasah juga ada bos, bantuan operasional sekolah. Kalau di guru-guru sekolah ada tunjangan profesi pendidikan pada saat itu, di sekolah, di madrasah pun ada. Kalau di sekolah itu ada badan akreditasi nasional, di madrasah pun ada. Akhirnya asesor-asesornya juga, kalau asesornya di situ, maka di situ ada asesor adalah orang madrasah, ada orang sekolah. Orang madrasah juga mengasesor di sekolah-sekolah umum yang lainnya. Ini karena perjuangan regulasi. Kalau regulasi selama tidak ditata, tidak diperjuangkan, sampai kapanpun kita sebagai penonton. Nah, oleh karena itu mohon doanya Gus Yakut Khalil Qomas saat ini dengan timnya ada 5 staf khusus Menteri Agama. Yang pertama adalah Gus Adung atau Abdurrahman, ini sebagai koordinator staf khusus Menteri Agama. Yang kedua adalah Gus Alek atau namanya Gus Isfaq Abidal Aziz, ini orang Ngawi. Kalau yang pertama orang Jombang, itu juga staf khusus Menteri Agama. Yang ketiga adalah Gus Bowo dari Jawa Tengah. Yang keempat adalah Habib Nuruz Zaman. Yang kelima adalah Habib. Jadi ada Habibnya, Dzurriyyah min Rasulillah ada 2 orang, Gusnya ada 3. 5 orang ini staf ini di SK oleh negara. Eselonnya eselon 1. Semuanya adalah orang swasta, eselon 1. Dan ini yang memperjuangkan, termasuk salah satunya yang diperjuangkan adalah penyuluh agama. Penyuluh agama ini kita tata sekarang regulasinya supaya menteri apapun di Indonesia itu akan menerima, khususnya Menteri Keuangan, Bappenas menerima. Kalau sudah menerima semuanya, nanti yang diajukan berapapun nanti pasti ada. Nah, termasuk salah satunya kan kemarin saya sampaikan di forum nasional. Lah nasibnya penyuluh bagaimana? Apa bisa dimasukkan di dalam P3K? Karena undang-undang ASN itu yang disebut ASN itu ada 2. 1 pegawai negeri sipil, 1 P3K. Ya, pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasama. Itu disebut ASN. PNS dengan P3K sama. Yang tidak sama adalah ketika pensiun tidak menerima pensiunan. Hak dan kewajibannya sama. Jadi sebagai P3K bisa menjadi rektor perguruan tinggi negeri, bisa menjadi dekan, bisa menjadi kepala kanwil, bisa menjadi kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota, bisa menjadi kasih, bisa menjadi kabid, bisa menjadi kasubag. Itu undang-undangnya. Lah, kita saat ini ke-5 orang staf khusus Menteri Agama itu berjuang bagaimana penyuluh agama kita yang ada di Indonesia, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu bisa diperjuangkan, bisa diterima menjadi P3K. Itu perjuangannya, dan kita harus berdoa. Maka dari itu program dari Gus Menteri, apapun programnya yang disampaikan oleh Yai Muhammad tadi, kalau Gus Menteri mengatakan A, maka panjenengan harus mengatakan A. Kalau Gus Menteri diisukan telah tidak memberangkatkan jamaah haji karena uangnya nggak ada, karena dipakai untuk pembangunan IKN, panjenengan harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Itu namanya satu barisan. Tapi kalau menjadi penyuluh agama, ngerasa nih, Menteri Agama sekarang itu ada apa? Kok dekat dengan ini, dekat ini? Nah itu jangan nggak satu barisan. Keluar saja dari barisan sini, cari barisan yang lain.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan. Saat ini adalah musim haji. Dalam waktu beberapa hari lagi kita akan memberangkatkan jamaah haji. Jadi undang-undangnya Bapak jangan keliru nyebut. Jangan keliru nyebut calon jamaah. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dan penyuluh agama harus pintar, harus cerdas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang haji, bahwasanya orang Indonesia yang beragama Islam yang telah nyetor ke bank syariah 25 juta rupiah, setelah itu mendaftar ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan setelah itu mendapatkan nomor porsi, maka disebut jamaah haji. Walaupun 35 tahun yang akan datang baru. Ini undang-undangnya. Undang-undang. Lah, kalau calon jamaah haji ini banyak, baik pegawai maupun baik legislatif maupun eksekutif, banyak yang keliru calon jamaah haji maupun media. Nah, media itu harus pintar juga, harus membaca regulasi. Nah, kalau calon jamaah haji orang Indonesia yang beragama Islam mempunyai cita-cita sampai hari ini nabung terus, dan nanti cita-citanya kalau nanti sudah sampai 25 juta rupiah saya akan nyetor ke bayar ke bank syariah, setelah itu saya daftar ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu masih cita-cita, belum terrealisasi, itu disebut calon jamaah haji. Nah, ini konsekuensinya besar kalau di dalam fikih, dalam hukum Islam, dalam fikih itu kalau sudah undang-undang ini mengatakan jamaah haji, maka ini berkaitan dengan niat. Maka kalau sudah ini sudah niatnya sempurna, sudah punya nomor porsi, sudah disebut jamaah haji. Nah, itu kata Kanjeng Nabi hadis sahih, niatul mukmini khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu adalah lebih baik daripada pekerjaannya. Nah, ketika daftar jamaah sudah 35 tahun yang akan datang akan berangkat haji karena sudah nomor porsi, ternyata sholat meninggal dunia. Menurut hukum Islam, fikih kajian ulama, ini sudah disebut insya Allah husnul khotimah, dan hajinya insya Allah haji mabrur. Belum sampai ke Mekah Madinah. Nah, kalau jamaah ini kalau ini namanya, jadi kita itu harus tahu. Penyuluh agama Islam itu harus tahu apa yang disebut syariah, apa yang disebut fikih, apa yang disebut dengan hukum Islam. Itu harus tahu, karena saya dokternya dokter syariah. Jadi kalau syariah itu di Amerika, di Indonesia, Saudi Arabia, syariahnya orang sholat zuhur yang 4 rakaat sama, itu syariah. Kalau fikih, contoh saja ketentuan umur, ketentuan balik antara negara A dengan negara B itu berbeda. Nah, kalau undang-undang, kalau hukum Islam itu kalau negara intervensi, sudah undang-undang perkawinan yang lama nomor 1 tahun 74, batas usia minimal bagi calon pengantin perempuan adalah waktu itu 16, yang laki-laki 19. Sekarang berubah lagi, fikihnya berubah. Sekarang sama-sama 19. Ini fikih, terus negara intervensi dijadikan undang-undang. Itu disebut hukum atau hukum positif. Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi yang kedua terkait dengan perjuangan kesetaraan program dan kegiatan. Yang ketiga, perjuangan kesetaraan anggaran. Dan saya harapkan Bapak dan Ibu harus tahu jamaah haji kita insya Allah masuk pertama di asrama haji tanggal 3 Juni. Karena dengan ada corong pemerintah paling terdepan, maka informasinya harus benar.
SBY. Ini ketentuan internasional yang menentukan prinsip perhubungan. Kalau embarkasi Jakarta jangan ditulis embarkasi JKT, embarkasi CGK Cengkareng. Ini sudah terdaftar dunia internasional terkait dengan perhubungan. Dengan Pak, orang tuanya mau berangkat haji atau putra putri kita mau berangkat haji, kopernya dengan tulis dengan tulisan yang bagus, embarkasi kloter 002 SBY. Nggak kenal, nggak nyasar kalau kemana-mana itu. Ya, kloter 02 SUB Surabaya. Itu singkatan sudah dikenal secara internasional. Nah, penyuluh agama harus tahu. Bukan bagi saya tahu Pak. Ini ada hubungannya. Nah, panjenengan ditanya oleh masyarakat, Pak, kabar-kabarnya ini jamaah haji kita itu transit. Nah, kalau transit nanti embarkasinya bukan embarkasi Surabaya lagi. Kalau transitnya di Batam, embarkasinya Batam. Kalau transit ke Jakarta, nanti embarkasinya Cengkareng. Kalau transit itu orangnya pesawatnya landing di Cengkareng sana dengan pesawat yang berbeda-beda. Nah, nanti ganti pesawat lagi, itu namanya transit. Nah, kalau embarkasi Surabaya ini langsung nanti dari Juanda langsung terbang menuju Saudi Arabia. Tapi tahun ini 2022 menurut ketentuan dari Menteri Perhubungan RI dan termasuk perusahaan maskapai Saudi Arabia, bahwasanya ini panjenengan harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pesawat terbang itu kan badan pesawatnya saja itu kan bobotnya kan 220 ton. Ya. Dan nanti diterbangkan itu dengan jamaahnya dengan bagasinya itu paling tidak 280 ton. Tapi jenengan jangan usah membayangkan 280 ton ngabur. Yang penting itu tumpah selamat semuanya. Jadi menurut ilmu perhubungan, nah itu berarti Menteri Perhubungan yang mempunyai ilmu. Nah, insya Allah nanti dari Juanda ini kita kemarin Pak Kepala Kanwil saya diajak oleh Ibu Gubernur Jumat yang lalu, 1 minggu yang lalu diajak ke Jakarta. Saya baru turun dari pesawat terbang sebelum Jumatan. Setelah Jumat saya harus diberi kabar lagi oleh protokol dari Ibu Kanwil diajak oleh Ibu. Mestinya tas koper jamaah itu mestinya 32 kg, maka khusus untuk embarkasi Surabaya maksimal 15 kg. Jadi totalnya kita membawa barang 20 kilo.
Ulangnya beda, ulangnya itu 30 kilo untuk koper. Ya, oleh-oleh ya. Nah itu terus BBM-nya nggak dibeli BBM-nya. Waktu di Juanda itu yang penting BBM-nya itu cukup sampai di Cengkareng, tapi jamaah haji tidak boleh keluar. Jamaah haji, para kru, mulai dari pilot, kopilot, pramugara, semuanya itu sama jamaahnya itu tetap ada di pesawat terbang. Pesawat terbang dalam keadaan hidup, tidak panas dalamnya. Misi BBM, after misi sampai cukup sampai Saudi Arabia sekitar 110 ton. Ya kalau kita punya sepeda motor yang pakai motor paling 5 liter. Ya itu kalau pesawat terbang itu dari Juanda ke Saudi Arabia atau dari Cengkareng ke Saudi Arabia itu butuh 110